Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 4 Batanghari, Bapak dan Ibu rekan majelis guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu pengimbasan ataupun praktik baik dari apa yang sudah dilakukan, pelatihan yang sudah saya lakukan pada tanggal 15 sampai 18 September kemarin di Jambi. Ini merupakan program dari kementerian, bahwasanya ada 7 jurus BK hebat. Ya, memang judulnya di situ untuk guru BK, akan tetapi semua guru, mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas dan guru wali itu di kompetensi di 7 jurus ini juga diperlukan. Ya Bapak Ibu. Ya. Adapun 7 jurus BK hebat itu, yang pertama itu mengenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, yang ketiga menumbuhkan resiliensi, kemudian menjaga konsistensi, kemudian jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jadi dari ketujuh jurus BK hebat itu nanti 1 jurus yang akan saya sampaikan. Oke Bapak Ibu semuanya masih semangat ya? Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Tahu pacu jalur ya Bapak Ibu? Ya, boleh berdiri Bapak Ibu. Pada hari ini untuk jurus yang kedua, kita lompat langsung ke jurus yang kedua, karena ini kelola emosi itu sangat-sangat penting sebenarnya ya. Oke, untuk pertama kita akan bermain kertas terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu sudah dapat semua ya kertasnya. Untuk yang pertama, nanti saya akan membacakan sebuah cerita, nanti ada ceritanya. Kemudian ketika di dalam cerita tersebut keadaan kesal, ya silakan Bapak Ibu remas kertasnya. Ya, kemudian nanti ketika marah, ada marahnya, silakan disobek. Ketika bahagia, silakan dielus kembali kertasnya. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kita mulai ya ceritanya. Untuk yang pertama, pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Oke, baik, terima kasih Bu. Tadi kan saya ikutin alur ceritanya ya Bu. Kalau kesal, kertasnya diremas, terus kalau marah disobek, terus kalau bahagia diurus lagi. Nah, tadi kan ikutin alurnya, karena kalau waktu dia mau datang ke sekolah, ternyata bensinnya habis. Kalau posisi saya di situ, saya juga merasa kesal. Makanya saya remas kertasnya. Kemudian tadi kan Andinya tidur di kelas. Saya kan belum tahu alasan dia tidur karena apa. Otomatis kalau saya sebagai guru, saya marah anak tidur di kelas, makanya saya sobek. Nah, kemudian ternyata alasannya karena dia menjaga ibunya, menjaga ayahnya yang di rumah sakit. Kemudian di alur ceritanya kan bahan ajarnya ketemu lagi. Jadi saya merasa bahagia, makanya kertasnya saya urus lagi. Jadi ngikutin alur. Oke, terima kasih. Itu adalah gambaran perasaan kita masing-masing ya Bapak Ibu, tidak bisa disamakan. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika kita menghadapi siswa di dalam kelas ya, yang seperti itu,
Ya, ada baiknya kita lihat dulu ya, atau kita tanyakan dulu kenapa dia seperti itu. Jangan kita langsung emosi, langsung marah. Yang seperti itu. Kita langsung mengambil tindakan, akan tetapi kita respon dulu secara baik. Kita tanya kenapa dia seperti itu, baru kita mengambil tindakan. Berhubungan dengan tadi, ini ada satu buah video. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Jadi di sini ada dua ya, antara stabilizer, kulkas ya, sama dengan kulkas. Berarti yang kedua itu termometer. Kalau termometer berarti emosinya, perasaannya itu naik turun, kan seperti itu. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kita mengajar Bapak Ibu, berarti yang kita gunakan apa? Termometer kah? Harusnya kita harus menjadi stabilizer ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengelola emosi tadi supaya kita di sini mengajar menggunakan stabilizer ya, bukan termometer lagi, setidaknya mengurangi, kan itu. Oke, kita masuk ke materinya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL. Ini CASEL ini adalah lembaga ya, lembaga yang dirujuk oleh dunia untuk pembelajaran emosional. Nah, di sini ada nampak terlihat bahwasannya yang di warna kuning itu adalah emosional, sosial dan emotional learning. Jadi sel ini atau social emotional learning ini itu ada 5 kompetensinya. Yang pertama itu adalah self awareness, itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri di sini di sini apa, untuk mempelajari tentang mengenal emosi dan mengenal potensi di dalam diri kita. Kemudian yang kedua self management atau manajemen diri. Nah, disinilah untuk mengelola emosi ya, stres dan bertanggung jawab. Kemudian responsible decision making. Nah, di sini keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian relationship skill ya, atau skill atau keterampilan relasi. Kemudian social awareness itu adalah kesadaran dalam bersosial. Nah, kesadaran bersosial ini seperti berempati. Nah, jadi sel ini tidak bisa hanya guru BK saja, akan tetapi perlunya kerjasama dari guru mata pelajaran, kemudian kepala sekolah, kemudian keluarga, kemudian komunitas ataupun lingkungan. Emosi namanya. Bapak Ibu, bahwasannya kita harus mengenal emosi dasar di dalam diri kita itu ada 6. Yang pertama itu happy, berarti bahagia, kemudian semangat, kemudian ada tenang, kemudian ada takut, marah, dan sedih. Nah, ini terkadang kita sulit untuk bisa menamai, itu terjadi sama semua orang, sama diri kita, akan tetapi terkadang orang itu tidak tepat untuk menamai perasaan itu. Sebenarnya itu hal yang harus kita miliki. Kita harus tahu perasaan kita itu sebenarnya apa. Jadi setelah kita tahu, kita dapat mengelola emosi itu. Nah, kemudian kita kenali kendali. Di dalam otak kita itu ada tiga bagian. Itu neokortek, itu bagian luar, kemudian limbik itu di tengah, dan reptil. Nah, ini konon bahwasanya otak kita itu sebesar kepalan tangan kita, ya, kepalan tangan kita. Nah, di situ neokortek atau yang bagian luar tadi itu diartikan sebagai pawang, ya, sebagai pawang. Artinya kalau pawang apa? Kendali ya. Nah, kendali. Nah, pada mode ini ketika
kita pada mode ini dia itu dapat berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Ya. Nah, jika pawang tadi kehilangan kendali, ya, nah ini yang akan terjadi. Yang akan terjadi, bunglon mengambil alih. Bunglon ini itu otak tengah, limbik, ya, sebenarnya seperti itu. Jadi seperti ini. Ketika kita kepal seperti ini dalam keadaan yang tenang, ya, berarti kita biasanya mengepal tangan ini itu logis, kita bisa berpikir secara logis. Nah, ketika hilang kendali tadi, ya, akan terlepas, dan yang mengambil alih tadi adalah bunglon. Bunglon itu sama halnya dengan supaya mudah berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah. Makanya bagian otak limbik ini itu adalah pusatnya emosi, ya. Kadang dalam suatu peristiwa kita ada merasa marah, takut, sedih, cemas, dan sebagainya. Nah, di situ yang mengendalikan adalah otak limbiknya, yang limbiknya itu otak bagian tengah. Nah, ketika ini limbik ini dia kendalinya, perasaannya akan mengambil alih. Jika bunglon hilang kendali, bunglon tadi hilang kendali, maka apa yang terjadi? Dia bakalan, kalau hilang kendali, bakalan seperti ini, ya, bakalan seperti ini. Artinya otak yang ketiga, ya, dinosaurus atau reptilian brain, ya, meledak, sama dengan meledak. Karena apa? Karena kalau sudah dikuasai oleh reptilian brain ini, ya, maka yang pawang dan bunglon tadi dia otomatis akan mati, ya. Karena kalau sudah ini dikuasai, antara dua, tempur atau kabur, seperti itu. Maka jadi Bapak Ibu ada yang mau berkomentar tentang video tadi? Sebenarnya untuk mengajar anak yang kini itu memang susah. Karena saya sekolah banyak menghadapi anak, tapi kalau saya macam itu, kalau saya emosinya lah kurang. Untuk menghadapi anak itu gurunya sebenarnya harus ngalah sebenarnya. Karena kalau kita lawan ini, kita marah-marah, anak lebih parah lagi daripada itu. Maka sebagai kita sebagai guru, nang saya eloknya, kalau memang kita nyerah lah, tapi nyerah itu sebenarnya gengsi gitu, tidak cocok juga. Tapi untuk supaya jangan keluar terkenal kita itu dilawan anak murid, sebagai kita jangan seperti itu, memang seharusnya kita itu harus mengalah. Kemudian relation skill, di sini ada rumus P tambah R tambah sama dengan O. P itu adalah peristiwa, R itu respon, kemudian O itu output atau hasilnya. Jadi ketika peristiwa itu bawahnya, ya, min, ya, ketika peristiwanya negatif, kemudian responnya negatif, maka hasilnya akan negatif, ya. Tapi kalau peristiwanya negatif, kemudian responnya positif, maka hasilnya akan positif. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru memang harus bisa mengelola emosi dalam menerapkan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini kan bukan hanya guru BK saja yang harus menguasai kompetensi ini, akan tetapi sebagai guru mata pelajaran yang langsung berhadapan dengan siswa, kemudian wali kelas, kemudian kita ada lagi satu tugas tambahan kita guru wali. Nah, itu kita harus mampu mengendalikan emosi kita, karena kita mengajar, kita menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar, akan tetapi mendidik itu yang terpenting. Karena kalau di dalam BK itu bimbingan yang tepat menjadikan generasi yang hebat, ya. Jadi mulai dari sini ke atas lah, setidaknya kita para pendidik, guru hebat, ya, setidaknya ada aplikasi, ada penerapan di dalam kelas. Jangan kita ketika anak dinosaurus, kita dinosaurus, ya, usahakan kita menjadi pawangnya kalau anak kita dinosaurus atau bunglon, ya, atau menggunakan rumus P ditambah R ditambah sama dengan O, setidaknya seperti itu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan nantinya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya ucapkan lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.